Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai cara mengakses platform Merdeka Mengajar. Silahkan akses guru.kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa membaca beberapa informasi. Jadi dalam platform Merdeka Mengajar ini disediakan asesmen murid, kemudian ada juga perangkat ajar, kemudian ada pelatihan mandiri, kemudian ada juga bukti karya. Di sini ada kumpulan rekam jejak yang menggambarkan kinerja serta kompetensi tenaga pendidik agar dapat saling menginspirasi maupun bertukar pikiran. Selanjutnya untuk login masuk ke platform Merdeka Mengajar, silahkan klik di sini. Kemudian klik masuk. Kemudian masukkan akun belajar.id. Jadi untuk login ke platform Merdeka Mengajar, kita harus menggunakan akun belajar.id. Kemudian klik berikutnya. Lalu masukkan kata sandi. Nah, setelah berhasil masuk, di sini kita tinggal membuka setiap menu. Jadi mulai dari pilihan asesmen. Di sini kita bisa memilih kelas yang diajar. Jadi misalnya untuk jenjang SMP, di sini kita pilih fase D, kelas 7 sampai 9. Lalu klik terapkan. Kemudian untuk mata pelajarannya kita tinggal memilih apakah ingin membuka asesmen numerasi atau literasi. Sebagai contoh kita pilih numerasi. Nah, di sini sudah ada pilihan jenis soalnya, mulai dari aljabar, data dan ketidakpastian, bilangan, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin membuat asesmen untuk materi aljabar. Silahkan diklik. Nah, di sini untuk soalnya terdiri dari 12 soal dengan durasi 45 menit. Nah, cakupan materinya, rasio dan proporsi, relasi dan fungsi. Nah, untuk daftar soalnya di sini kita bisa cek. Nah, di sini ada beberapa soal dan di sini juga kita bisa mengecek bagaimana bentuk-bentuk soal asesmen. Selanjutnya kita bisa klik gunakan asesmen ini untuk membuat asesmen yang nantinya bisa kita kirim ke peserta didik. Klik gunakan asesmen ini. Nah, di sini kita bisa memilih apakah asesmennya dalam bentuk online atau offline. Di sini saya memilih online, lalu klik lanjut. Nah, di sini kita bisa memilih kelas. Jadi di sini sudah ada kelas yang saya buat. Jadi jika misalnya belum ada kelas yang dibuat, tinggal diklik buat kelas baru. Misalnya di sini saya ingin membuat kelas 9, 10. Sini tingkatannya itu kelas 9. Tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian klik simpan. Nah, kita tinggal pilih kelas, lalu klik lanjut. Klik buat tautan. Nah, sebelum klik, di sini ada keterangan tautan berlaku hingga 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jadi pastikan waktu pengumpulan asesmen yang Anda sepakati dengan murid masih dalam batas waktu ini. Jadi untuk pembuatan asesmen ini dilakukan pada saat kita sudah akan memberikan asesmen kepada peserta didik dengan durasi waktu paling lama 3 kali 24 jam. Nah, selanjutnya klik buat tautan. Nah, selanjutnya link ini yang akan kita kirim ke peserta didik. Apakah itu melalui WA atau aplikasi lainnya. Jadi kita tinggal klik salin. Lalu nanti di copy
di WA atau Classroom atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, di sini ada juga perangkat ajar. Nah, misalnya kita pilih untuk fase D. Jadi ini untuk jenjang SMP, lalu pilih terapkan. Jadi di sini telah disiapkan beberapa perangkat ajar. Jadi mulai dari buku, kemudian modul ajar atau RPP Plus. Jadi di sini ada beberapa buku maupun modul ajar yang bisa kita manfaatkan dalam proses belajar. Misalnya untuk buku, sini jika ingin mengunduh silahkan klik unduh. Kemudian ada modul ajar. Nah, di sini kita bisa membaca beberapa informasi. Jadi tinggal kita buka apa-apa yang ingin kita gunakan dalam aplikasi PMM ini. Selanjutnya ada bukti karya. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa video hasil karya dari teman-teman guru yang lainnya. Di sini juga kita bisa mengupload hasil karya kita masing-masing. Nah, di sini tinggal masuk di karya saya, kemudian tambahkan karya. Di sini kita tinggal mengupload bukti karya sesuai dengan format karya yang telah kita buat, apa itu dalam bentuk video, dokumen maupun audio. Kemudian selanjutnya ada pelatihan mandiri. Jadi di sini ada beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti. Misalnya pelatihan tentang Merdeka Belajar, kurikulum, profil pelajar Pancasila. Jadi kita tinggal memilih sesuai dengan pelatihan apa yang ingin diikuti. Tinggal diklik. Lalu kita ikuti langkah-langkahnya sampai akhir. Kemudian kita juga bisa mengecek video inspirasi. Sini ada beberapa video yang bisa kita nonton, misalnya model kompetensi guru. Nah, di sini kita tinggal memilih video mana yang ingin kita nonton. Demikianlah cara mengakses platform Merdeka Mengajar dan menu-menu yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.